Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Garawo ca niwato ca santuti ca katanyuta kalena dhamma sawanang tamanggalamo tamang. Memiliki rasa hormat, rendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki. Ingat budi baik orang, mendengar dhamma pada saat waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, saya ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Kesempatan hari ini, pagi ini, cuacanya sangat mendukung. Tidak juga panas, tidak juga dingin. Adem-adem saja. Tapi suasana adem-adem ini yang bikin pules, ya. Yang nyerendek, nah, siap-siap pules. Karena anginnya sepoi-sepoi, nah, seriwing-seriwing. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, karena pagi ini cuacanya mendukung, ya, sesuai dengan kutipan Dhamma Manggala Sutta. Mendengar Dhamma pada saat waktu yang sesuai. Ya, seperti saat ini. Tidak ada mendengarkan Dhamma itu sambil dangdutan. Ya. Tidak ada mendengarkan Dhamma pada saat di sebelahnya nyanyi-nyanyi. Ya, di wihara ini, ya, cukup baik atau sangat baik untuk kita setiap minggu ke wihara mendengarkan uraian Dhamma dari para bhikkhu. Apa yang kita lakukan pada pagi ini, kita semua tidak melewatkan begitu saja. Kesempatan muncul, kondisi muncul, kita langsung ambil.
lihat bunga mekar, atau baru kuncupnya saja ada orang yang sudah ambil. Jangan biarkan bunga-bunga itu mekar, lama-lama berguguran, jatuh sia-sia. Kesempatan pun sama. Oh, hari Minggu jadwal kita rutin ke wihara. Nah, kita mau kondisikan. Ya, seperti bunga tadi. Ya, sebelum berguguran kita ambil. Jangan nunggu layu. Hilang. Ambil. Nah, ibaratnya ya puja kepada Buddha. Begitupun kesempatan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah punya agenda rutin ke wihara, ya itu jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Agar apa? Kesempatan itu bisa bermanfaat. Ya, saya sini perhatikan. Dulu pernah berdhamma desana di sini tahun 2009. Dan saya lihat ada orangnya sejak 2009 sampai sekarang. Nah, itu mungkin salah satu ya. Salah satu orang yang selalu memanfaatkan kesempatan mendengarkan Dhamma. Salah satu ya. Mungkin banyak yang lainnya juga. Ya, semua saya tidak hafal. Nah, saudara-saudara, kita dalam menjalani kehidupan pribadi kita, tentunya kita tidak mampu di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak mampu menjalani hidup tanpa bantuan orang lain, atau bisa juga makhluk lainnya. Kok ada makhluk lainnya, Bante? Bapak Ibu punya anjing? Nah, kalau anjingnya jadi security, pasti nyari anjingnya yang tangkas. Nah, jadi apa? Hidupnya berdampingan dengan makhluk lain jenisnya anjing. Atau jangan, atau ada yang menganggap, Bante, saya ini kaya raya, saya mampu hidup sendiri. Oke. Kalau karyawan yang ada yang masuk gimana? Mau kerjain sendiri? Atau dalam keluarga. Kalau dalam satu keluarga pada ngambek semua, ayahnya sendiri di rumah, nyuci sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Ya, iya kalau bisa masak. Oh, ada catering, Bante. Ya, kalau cateringnya nggak mau gimana? Nyuruh teman, kalau temennya nggak mau gimana? Sulit kita membenarkan kalau kita hidup bisa sendiri. Tidak bisa. Hebat sekali kalau hidup tanpa bantuan orang lain. Ya. Orang sukses, orang banyak uang, itu karena bantuan dari yang lain. Dukungan dari orang lain. Kita makan makanan enak bukan karena salah satu dari uang kita.
Tapi dari petani yang sedang kepanasan. Pernah Bapak Ibu Saudara merenungkan? Spaghetti, enak bante. Apalagi ada saus-sausnya, manis, pedas. Tapi di balik proses itu semua, Bapak Ibu harus tahu, banyak tangan yang membantu kita. Yang membantu proses itu. Yaitu salah satunya petani. Ya, kalau tidak ada yang menanam, mana ada spaghetti. Mau punya uang triliunan, nggak bisa. Kalau semua mogok nanam. Mungkin yang banyak uang bisa melakukan apa saja. Tapi tanpa makanan tidak bisa apa-apa. Petani hidupnya bahagia dengan tanamannya. Tidak punya uang, rebus daun singkong dimakan. Punya padi bisa dimasak sendiri. Kalau punya uang nggak ada yang jual beras gimana? Punya uang nih, dompetnya tebel sama duit. Nah, tapi nggak ada berasnya. Mana bisa makan? Saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Karena kita hidup tidak sendiri, maka jalan selanjutnya adalah kita ini harus baik, peduli kepada orang lain, kepedulian terhadap keluarga sendiri. Apalagi kalau yang merasa mampu, harus lebih peduli. Kita harus peduli lebih awal sebelum orang lain peduli sama kita. Jangan kita berharap orang lain, tapi kitalah yang harus lebih aktif. Seperti Pangeran Siddhartha. Kalau Pangeran Siddhartha tidak peduli, tidak mengawali lebih awal, mungkin impiannya terbebas dari derita itu belum tercapai. Ya, karena perjuangannya, perbuatan-perbuatannya beliau, ya, beliau mencapai kebudayaan. Karena beliau mencapai kebudayaan, sampai saat ini ajarannya masih bisa kita rasakan. Berbahagialah. Jangan larut, jangan hanyut di dalam penderitaan. Saya punya konsep sendiri. Hidup ini saya harus berusaha happy, bahagia. Bertahun-tahun ya, mengenal ajaran Buddha, masa menderita terus. Ya, harus bahagia. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu akan dilihat orang lain dan makhluk lainnya. Ya, misalkan tadi punya seekor anjing, majikannya baik, kasih makan, kasih minum.
Ya, kasih hiburan. Jalan-jalan diajak, duduk ke paling depan tuh doginya. Jendelanya dibuka. Ya, saking bahagia lidahnya melet-melet. Akhirnya apa? Nurut. Ya, punya peliharaannya diperhatikan. Begitupun yang punya karyawan. Karyawannya diperhatikan. Berikan hal yang terbaik. Maka apa yang kita lakukan itu akan merubah hal-hal yang baik datang kepada kita. Jadi karyawannya senang, "Wih, saya senang Bante, bos saya itu wah. Kalau pagi itu tidak pernah marah Bante, senyum terus. Karena dagangannya rame. Tapi Bante, kalau dagangannya sepi, sekali datang, mukanya datar, flat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kaku semua. Akhirnya apa? Dampaknya ke yang lain. Jadi dibicarakan. Karyawan membicarakan keburukan bosnya. Atau bosnya membicarakan keburukan karyawannya. Itu adalah apa? Perbuatan kita yang menentukan kita ini baik atau buruk. Dan orang lain, makhluk lain yang mengetahuinya. Ini harus sering-sering direnungkan. Bahwa hidup tidak terlepas dari sebab dan akibatnya. Jadi jangan guling-gulingan. Ketika ada masalah, ada problem, yang disalahkan orang lain. Bante, kenapa? Ya, saya ada umat ngomong ke saya, Bante, kenapa? Begini loh Bante. Besok saya mau merit. Ya. Tapi gagal. Dia ngelamar orang lain. Sakit hati saya Bante. Saya gak maulah ke wihara Bante. Sedih. Sudah lama ke wihara. Berdana makan. Tapi kok hidup saya tragis. Mungkin kita bagi yang tidak merasakan. Hehe. Ketawa. Tapi kalau bagi yang merasakan, dunia ini jadi hitam. Ya, napas terasa panas. Dada juga sama. Cobalah renungkan. Kejadian tersebut tidak jadi menikah. Padahal dia sudah baik. Renungkan. Oh, dalam kehidupan ini, saya tidak berbuat jahat. Mungkin ini buah karma buruk masa lalu saya. Akibat perbuatan saya. Oh, sudahlah, biasa saja cincai-cincai. Ya, kalau orang mau merenungkan demikian. Tapi kalau tidak mau merenungkan demikian, awas dia. Biarin dia. Nanti keluarganya berantakan. Pernah begitu? Kesel sama orang, ya, belum tahu pasti sebabnya apa, tapi orang itu Bante, yang itu tuh orang itu. Biar Bante, biar dia berantakan hidupnya. Saya senang sekali. Wah, ini tidak bisa. Ya, kayak begitu bukan penganut ajaran Buddha. Ya, karena apa? Apalagi yang sering mendengarkan Dhamma. Ya. Jangan sekali-sekali menambah-nambah bibit-bibit penderitaan. Ya. Kalau sudah mengalami hal yang tidak mengenakan, ya jangan ditanam lagi. Kalau ditanam lagi nanti berbuah lagi. Berbuahnya ya kepada kita sendiri, bukan kepada tetangga. Masa
kita nanam apel buahnya di rumah tetangga. Ya, tidak mungkin. Ya, pasti tumbuhnya di pekarangan kita. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jika seseorang itu memahami sebab dan akibat perbuatannya sendiri, maka tidak ada sesuatu yang distreskan. Contohnya, sakit gigi, nangis, uring-uringan, orang lain kena sasarannya. Ya kalau orang bisa merenungkan, oh wajar saya sakit, karena saya punya gigi. Kalau nggak punya gigi, nggak bakal sakit gigi. Sakit hati, wajar, karena ada hatinya. Ya, kalau nggak ada hati, ya nggak akan pernah sakit hati. Simpelnya, ya kebahagiaan itu jika sudah tidak dilahirkan dimanapun juga. Kan begitu. Ajaran Buddha mendorong kita keluar dari kelahiran dimanapun juga. Baru kita mencapai kebahagiaan yang tiada taranya. Jadi manusia super juga nanti akan meninggal. Jadi manusia cantik nanti juga akan memudar. Jadi dewa juga sama. Semua tidak ada yang menyenangkan. Paling tidak Bapak Ibu dan Saudara itu punya pemahaman bahwa hidup ini tidak terlepas oleh perbuatan kita sendiri. Ingat, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Lihat dulu ke dalam dirinya. Kontrol dulu ke dalam dirinya. Tidak ada gunanya. Kalau kita menderita menyalahkan orang lain tidak ada gunanya. Seperti halnya tokonya sepi. Aduh Bante, toko saya sepi. Oh, lihat lagi kembali. Apa yang kurang? Pajangannya kah kurang? Atau mungkin aspeknya kurang bagus sehingga orang lihat kurang sedap? Atau mungkin karyawannya punya bajunya kumel-kumel, bolong-bolong, nggak dibeliin yang baru, tapi pengen tokonya rame. Nah. Tapi ada juga tokonya kecil, tapi dilihatnya indah, menarik. Ya, dia punya pegawainya, bajunya lucu-lucu. Nah, topinya ada kupingnya. Nah, mungkin bajunya warna apa, cara menyambutnya seperti apa. Nah, itu akan menarik. Jangan lantas menyalahkan, aduh Bante, kamu buruk saya. Belum tentu, coba lihat dulu. Kamu buruk yang mana, yang dulu apa yang sekarang? Nah, harus pandai-pandai menghitung-hitung perbuatannya sendiri. Jangan pandai menghitung uangnya di dompet. Kurang 1.000 nih, ayo siapa yang nyolong. Nah. Tapi, hitunglah. Setiap apa yang kita derita, setiap apa yang kita alami, hitunglah perbuatan kita. Saya menderita, apa benar perbuatan saya? Coba lihat. Hari ini, oh hari ini tidak ada. Coba yang kemarin, lihat lagi. Oh iya kemarin, saya lupa bayar listrik. Pantesan toko saya gelap. Nah, jadi nggak laku. Kan begitu, karena lihat. Semuanya saling mengkait. Coba lihat. Ya, atau yang punya kekasih ditinggalkan. Ya, tragis banget ya. Pacaran 10 tahun ditinggalkan. Ya, gimana nggak sakit? Coba lihat, adakah yang salah? Nah, lihat. Kalau sudah dilihat-lihat, oh ternyata saya yang salah. Berarti harus menerima. Ya, harus menerima. Jangan lantas musuhan. Ya, tidak baik bermusuhan. Nah ini. Jadi ingat, contoh.
Pemimpin puja bakti, baca paritanya bagus. Ya, itu kan tindakan. Tindakan melalui ucapannya bagus. Sesuai. Akhirnya orang yang mendengar, wah bagus sekali, siapa dia? Nah, namanya dicari-cari. Oh ini ya. Gitu. Tapi kalau pemimpin puja baktinya, suaranya nggak berirama, pasti ada yang ngomongin lagi. Siapa itu yang mimpin? Suaranya. Ya. Atau ada umat juga kalau puja bakti nggak mau disuruh mimpin, nggak mau Bante, saya kalau mimpin suara saya terlalu merdu, bukan terlalu merdu, ya, tidak berani, ya, begitu. Itu sudah jelas, hal-hal kecil bisa kita lihat, ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, itu dilihat orang lain. Ya, orang lain itu akan menilai kita. Bante, kalau saya sudah baik, kok orang itu terus-terusan menyalahi saya? Oh, lihat dulu. Koreksi lagi, lihat lagi. Hitung lagi perbuatannya. Mana-mana saja yang perbuatan mana saja yang keburukannya lebih menguat. Oh, dulu ketika kita punya uang, kita sombong, sehingga orang itu atau saudara kita menjauh, kan begitu. Kalau kita sudah tahu begitu sebab-sebabnya, oh berarti kita tidak lakukan lagi. Nah, saudara-saudara, pada umumnya apa yang kita rasakan itu ada sebab-sebabnya. Membunuh, melukai, berbicara yang mengandung konflik, berbicara yang merugikan diri sendiri dengan orang lain, tidak setia, ya, tidak setia, mencuri atau minum-minuman keras, ya. Itu adalah sebab-sebab buruk. Belum lama di media massa saya baca, ya, gara-gara salah bicara, ya, menyebabkan orang lain itu trauma yang luar biasa. Gara-gara ucapannya itu, orang itu menjadi depresi. Ya, kejadian ini di Tangerang. Ya, dia bicara macam-macam tentang orang itu. Bahwa orang itu telah melakukan perbuatan buruk. Nyatanya orang itu tidak berbuat buruk. Akhirnya orang yang berbicara demikian langsung ditangani polisi karena salah. Ucapannya salah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah kita harus berhati-hati dalam berucap. Harus hati-hati. Apalagi yang punya sosmed, dunia sosmed, ya, sosial media, hati-hati. Semua serba undang-undang, ya, tidak boleh sembarangan. Karena apa? Kalau kita tidak terkendali, ya kita akan mendapatkan musibah. Musibah dari mana? Ya dari diri sendiri, bukan dari siapa-siapa. Kenapa orang bisa sukses? Karena diri sendiri yang memulai. Kenapa orang bisa tidak sukses? Karena diri sendiri. Diri sendirilah yang mengarahkan kita kemana kita pergi. Jangan pasrah. Ya. Setelah kita mengenali sebab-sebab buruk, ya, sebab-sebab baiknya kita tanam. Ya, kita tanam. Tidak membunuh,
Ya harus rajin-rajin tidak membunuh. Dengan cara apa? Dengan cara function. Ya. Function, jangan kalau ditanya, pernah function? Godek semua. Ya, kalau function itu gampang sekali. Datang ke tukang pecel lele. Jangan mesen, bang pecel lele 2, pakai saus. Nah, pakai lalapnya yang seger. Jangan, bang pecel lele, tapi jangan digoreng. Nah, gitu. Harus lele itu mati digoreng. Ya, karena kita ingin function, ya akhirnya tidak mati karena digoreng. Kan menyelamatkan. Itu real, menyelamatkan kehidupan yang harusnya mati dibunuh orang, ya kita selamatkan. Ini kan menyelamatkan. Beda sama yang tadi sebab-sebab buruk, yaitu membunuh. Ya, kita menyelamatkan lele. Atau makan ke restoran. Oh itu tuh kepiting yang segar sekali. Wah, warnanya ini hijau. Kepiting saus tiram. Bumbunya enak kata Bande. Ya, kan ada kepiting yang dibekukan. Ya walaupun rasanya kurang-kurang dikit lah ya. Ya enakan sih kepiting segar. Kepiting goreng. Gitu. Jangan. Ya, jangan macam-macam sama kehidupan makhluk lain. Kenapa ada orang yang meninggalnya terbakar? Kenapa ada orang yang meninggalnya terpanggang? Kenapa ada orang yang meninggalnya tergencet? Itu tidak terlepas dari akibat-akibat perbuatan. Buah-buah. Ya bisa juga akibat perbuatan sekarang, bisa juga akibat dari perbuatan masa lalu. Semuanya ada sebab-sebabnya. Ya, sangat tragis. Belum lama kayak berita yang di Tangerang. Pertasan mercon. Gudangnya. Ya, meletus. Ya. Karena ketidakhati-hatian salah satu pegawai, akhirnya menyebabkan makhluk lain mati. Orang-orang di sekitar bayangkan, mungkin karena buruknya sedang berbuaya, dia punya pagar terkunci digembok. Nah, ketika kejadian itu ya, mau naik kemana? Semua ada di dalam. Ya, semua ada di dalam. Ya mungkin dalam kehidupan lampaunya, ya di dalam kandang ada binatang, sengaja dipasang petasan. Jadi burungnya kaget, stres, mati burungnya. Ya bisa aja begitu, karena ada sebab ada akibat. Ya, walaupun yang di dalam sana ada yang baik hati. Ya. Baik tetap kebaikan. Buruk tetap keburukan. Jadi walaupun baik, ya, kehidupan lalunya mungkin berbuat buruk yang terlalu berat. Ya, sehingga kebaikan yang sekarang dilakukan tidak bisa menopang buah-buah karma buruknya. Sungguh mengerikan akibat dari perbuatan kita sendiri. Mengerikan. Jangan macam-macam sama kehidupan makhluk lain. Apalagi mencuri. Ya. Lawannya mencuri ya kita harus tidak boleh mencuri. Dengan cara apa? Ya berdana. Memberi. Ya kalau mencuri terus ya gimana? Kita tidak akan maju. Walaupun punya istri, ya, barang-barang itu punya istrinya, ya tidak boleh diambil. Istrinya pergi pulang dari mall, belanja, kue, macam-macam. Tapi belum dipersilakan, suaminya langsung makan. Itu juga mencuri, karena bukan punya suaminya. Ya. Kenapa? Siapa tahu istrinya beli makanan buat kado yang lain. Dimakan. Jadi harus istrinya pun kalau misalkan pengertian ya, kalau barang itu masih bisa dimakan, pasti ngomong, ya apa, nanti dimakan ya, saya sudah belanja macam-macam. Nah, gitu. Inilah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hati-hati. Ya,
Hati-hati di dalam berperilaku. Jangan buang-buang waktu kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, karena akibatnya tadi, ada sebab, ada akibat. Kenapa ada yang meninggal tragis, ada yang meninggal menyenangkan. Ya, kok ada yang menyenangkan meninggalnya Bante? Ya, ada yang mau pergi ke Jepang, sampai bandara, duduk, lewat selamanya. Enak banget ya. Mau ke Jepang, sudah ada di dalam bandara, ya tiba-tiba minta sama istrinya, "Mah, carikan air." Ya, bentar ya, Mbak. Pas balik lagi, suaminya sudah lemes, meninggal. Menyenangkan sekali. Ya, gitu. Dibandingkan yang kematian-kematian yang tragis, ya sungguh mengerikan. Nah, itu semua tidak terlepas dari akibat-akibat buah perbuatannya sendiri. Ada yang meninggal sambil baca koran, enak sekali. Jadi nambah pengetahuan, ya. Iya, itu saudara saya persis. Ya. Jadi pagi-pagi baca koran, korannya masih dipegangin, tapi dia udah nggak ada. Ya, enak sekali. Ya, meninggal sambil baca koran, gitu. Kalau meninggalnya ketakutan Bante, ya itu sudah meninggal ketakutan. Pasti prosesnya juga akan tidak menyenangkan. Nah, begitu. Itu semua tidak terlepas dari perbuatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah takut di dalam melakukan perbuatan. Selama perbuatan itu mengandung sebab-sebab kebajikan. Yaitu tadi 5 sila. 5 sebab yang perlu kita sempurnakan. Ya, kita sempurnakan. Kalau di rumahnya bolong-bolong, suka melanggar sila kecil-kecilan, di wihara ini 1 hari ini, atau 2 jam ini, usahakan sempurnakan silanya walaupun cuma beberapa jam. Mungkin kalau sudah di rumah, sudah berbuatnya aneh-aneh, kan begitu. Apalagi kalau Bapak Ibu saudara-saudara rutin uposata, bulan terang, bulan gelap, sempurnakan sila walaupun cuma 1 hari atau 2 hari, ya. Jadi sebulan bisa 4 kali, 4 kali kali 12 berapa itu? 40 lebih ya. 40 lebih dalam setahun, kan lumayan, murni 48 kali. Wah. Daripada yang tidak mau memurnikan silanya. Ya kan? 48 kali lumayan loh ya. 48 kali dikalikan 10 tahun. Ya, berapa itu sudah? Saya nggak bisa ngitung. Ya, terlalu banyak. Ya, gitu. Sedikit-sedikit ditambah. Ya, mulai sekarang beradi tanah, setiap uposata, bulan terang, bulan gelap, lakukanlah perbuatan baik. Melalui atas sila, mulai sekarang beradi tanah, mumpung kondisinya menyenangkan, kondisinya membaik, keadaan negara ini membaik. Bayangkan kalau negara ini berubah menjadi tidak baik, kesempatan kita untuk berbuat baik kan akan terganggu. Ya, ini kan lagi baik, negara ini lagi baik, lagi harmonis. Ya, makanya gunakan untuk melakukan perbuatan baik, harmonis. Coba kalau kita posisinya di negara yang penuh kekacauan, ya, itu sulit lagi. Belum lagi saya baca juga ada ramalan. Orang yang punya indera keenam, heboh, lagi hangat-hangatnya, mungkin mendidih ya. Nah, Desember katanya ada kiamat, tsunami katanya ya. Desember ada tsunami sampai ke Indonesia. Wah, dahsyat. Ya. Nah, kalau kita mendengar demikian, wah, bagus gitu. Kenapa bilang bagus? Saya mulai sekarang harus gigih. Nah, harus gigih untuk melakukan hal-hal bajik. Andai pun hal itu datang, saya tidak rugi.
semua materi hancur, tapi kebajikan tidak akan hancur. Siapa yang bisa menghancurkan kebajikan? Tidak bisa. Harta bisa ditotal-total, 10M, 20M, 50M, 100M, 1 triliun. Tsunami datang menyapu, sak. Tidak ada totalnya, 1 triliun, 50M, 10M, 5M, 100 juta, 1000 rupiah juga nggak kelihatan. Ya, kalau musibah datang. Tapi kalau yang suka berbuat baik, wah senang sekali. Karena apa? Dia sudah melakukan kebajikan. Kebajikannya tidak akan dimakan banjir, tidak akan dimakan leluhur, disembunyikan. Ya, kan di Tiro Kuda Sutta ada tuh. Ya. Materinya ada yang disembunyikan, ada yang diambil. Ya. Nah, itulah saudara-saudara, jadi manfaatkanlah kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh, ya, tidak melewatkan begitu saja. Lakukanlah sebab-sebab baik. Ya, karena perbuatan kita menentukan kehidupan kita. Senang atau tidak senang, menderita atau tidak menderita, tergantung kita sendiri. Bapak Ibu Saudara duduk lama, pinggang merasa nyut. Nah, tapi kalau kita balik, wah pinggang ini terasa hangat. Nah, jadi menyenangkan. Tapi kalau yang dipikirkan nyut, udah menderita saat itu juga. Ya, menderita oleh apa? Didukung oleh pikirannya sendiri. Ya memang sakit. Ya, begitu pun kesemutan. Ya, itu penderitaan. Ya, nggak usah jauh-jauh melihat penderitaan. Duduk aja sudah bisa melihat penderitaan. Ya, menahan ngantuk juga sama. Udah anggot-anggotan, tegak lagi. Anggot-anggotan lagi, tegakkan lagi. Nah, biasanya tuh yang meditasi berasa. Ya, kalau meditasi jam 9, jam 9 pagi, jam 2 siang, nah itu meditasinya berasa. Sungguh tak menyenangkan. Ya, ngantuk. Ya, anggut-anggutan. Nah, itu menegakkan. Itu. Jadi perbuatan kita itu akan membuat kondisi, ya, baik atau buruk. Sang Buddha memberikan perumpamaan, ya, seperti segenggam garam dimasukkan 1 gelas air, kocok diminum, asin sekali. Tapi 1 genggam garam dilempar ke dalam sungai, tidak akan berasa garamnya, tapi ada garam, tapi tidak berasa asin. Ya, begitupun dengan perbuatan. Ya, kalau perbuatan baiknya banyak, ya dukanya datang, penderitaan datang, akan kuat menghadapinya. Tapi kalau perbuatan baiknya sedikit, perbuatan buruknya banyak, ya sangat tidak menyenangkan. Udah jatuh, ketiban tangga, ya, itu sungguh luar biasa. Nah, jadi kebahagiaan itu tidak bisa didapat dari orang lain atau makhluk lain. Nah, kita berdoa, semoga para dewata memperlancar jodoh saya, karena sudah 40 tahun saya belum menikah. Tidak bisa. Atau semoga para dewata membantu usaha saya. Sudah 60 tahun saya jualan somai, belum jadi bos. Susah juga, tidak bisa. Ya. Jadi semua harus dari perbuatan. Kalau misalkan yang belum nikah harus lihat dulu, yang laki-laki terutama. Kenapa saya belum menikah ya? Lihat dulu, pekerjaan sudah mapan. Sudah. Kok belum juga ya? Mungkin pelit. Gitu ya. Bisa juga. Punya uang pelit. Ya. Pacaran flu saja sudah banyak minum air putih ya. Dikira kebo ya, sapi. Nah, gitu. Jadi dilihat-lihat ya. Jadi untuk
permintaan kayak demikian. Semoga saya panjang umur, ya nggak bakalan panjang umur. Kalau setiap hari makan bakso terus, ya kolesterolnya tinggi, nanti kena stroke, repot. Ya kalau mau umurnya panjang, ya berdoa sama diri sendiri. Semoga diriku selalu hati-hati dalam makanan. Nah, makannya kue tiaw, mie goreng, pecel lele. Nah, ya, jadi apa? Nanti usia 30-nya ya badannya penyakitan gitu. Setiap hari makan pizza, hamburger, KFC. Nah, apa boleh? Enggak boleh Bante? Ya boleh-boleh saja. Ya tapi kan harus dipikir-pikir dulu. Ya jarang-jarang boleh lah. Sekali beli sayapnya. Nah, jangan sekali beli dadanya gede gitu makan. Sayapnya juga nggak apa-apa. Ya karena kan kalau sayapnya kan kecil, resiko untuk penyakit sedikit. Kalau dadanya maunya yang gede, pesan dadanya yang gede. Nah, susah. Nah, jadi perbuatan kita menentukan diri kita sendiri. Mau hidup bahagia, mau hidup susah. Mau hidup panjang umur, apa pendek umur. Karena gitu. Doa saja tidak kuat. Ya, seperti tadi, semoga saya panjang jodoh. Ya, tidak akan ada jodohnya. Nah, kalau misalkan yang perempuan-perempuannya galak, judes, apa? Mau kemana? Udah nggak usah. Lain kali saja. Ya mana mau Romeo-nya nyamperin. Ya. Jadi tidak ada doa yang mengabulkan. Ya. Tidak ada doa yang mengabulkan. Semoga gigi saya rapi. Ya gimana giginya rapi? Kalau dari kecil makan permen coklat. Ya. Umur 20 rata giginya. Ya, rata. Ya, makanya orang tua dulu kan giginya bagus, putih-putih. Ya, nyikatnya pakai merang. Sek. Pakai apa? Gagang padi. Nah, dibakar. Digosok-gosok, kau kan nyiri. Nah, sekarang nggak mau nyiri. Ya, maunya yang lain, yang simple. Ya, karena nggak ada yang nyiri, repot Bante nyiri, belepetan kemana-mana, ya gitu ya, merah-merah. Ya, jadi sekali lagi, perbuatan kita itu menentukan. Ya, seperti ada toko rame atau sepi, ya cari sebabnya kenapa. Ya, bukan semata-mata makhluk lain yang membuat kita suwe, gitu ya. Jangan karena makhluk lain ya. Jangan menyalahkan makhluk lain. Tadi saya sudah tekankan. Jangan menyalahkan makhluk lain. Atau bisa jadi makhluk lain marah-marah gara-gara setiap hari nggak nyediain apel. Nah, kan gitu. Yang punya persembahan di rumah, ya bisa saja. Ya begitu. Jadi semuanya ada sebab, ada akibat. Ya perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Ya resepnya. Ya, tadi silanya diperbaharui. Ya, jangan lupa uposatha terang gelapnya dilaksanakan. Ya, supaya bertambah. Ya, 2 hari lah maksimal atau minimal 2 hari. Ya, 2 hari laksanakan. Jangan ada kata tidak bisa. Semua bisa. Kalau bisa berbuat buruk, kenapa nggak bisa berbuat baik? Ya, berbuat baik, berdana, mikir dulu. Aduh besok berdana apa, dana apa. Kalau berbuat jahat nggak mikir dulu. Apa, mau apa, nantangin ya, berani sama saya, gitu. Ya, begitu, cepat sekali responnya. Kalau untuk berbuat buruk itu cepat sekali. Ya, mau apa, jangan nantangin saya ya, saya ini jagoan di sini. Ya, gitu. Ya demikianlah apa yang bisa Bante sampaikan. Ya, semoga bisa menjadi perenungan bahwa bukan siapa-siapa yang menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita, diri kita sendiri. Kalau mau umur panjang, banyak berbuat baik, jaga pola hidup, jaga makanannya, jaga aktivitas pikirannya, itu resep umur panjang. Aktivitas pikirannya dijaga. Ya, resep keharmonisannya. Ya, tadi silanya dijaga. Jangan suka selingkuh, rajin banget selingkuhnya itu dibuang. Ya, harus setia. Ya, harus rajin-rajin setia. Ya, terima kasih perhatiannya. Sabisata Bawantu Sekitana.